Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ya, baik. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada siang hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik sekalian. Silakan mengisi link presensi kehadiran bimbingan klasikal pada hari ini melalui link presensi yang telah Ibu kirim di room chat Zoom ya. Ya, baik. Karena sudah mengisi link presensi, Ibu ingin bertanya nih, gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, di sini Ibu Baiklah, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal karena sebelumnya ketika Ibu melakukan need assessment kepada kalian, Ibu melihat banyak sekali yang bermasalah pada dirinya, terutama mengenai kepercayaan diri. Di mana tujuan dari bimbingan pada hari ini ialah yang pertama agar peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mengenai kepercayaan diri, yang kedua peserta didik dapat merumuskan aspek-aspek dari kepercayaan diri, yang ketiga peserta didik dapat mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, dan yang keempat itu ada peserta didik dapat mengubah perilaku yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, dan yang terakhir peserta didik dapat mendesain strategi dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Baik, sebelum Ibu menjelaskan bimbingan klasikal pada hari ini, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yaitu tahap awal, di mana pada tahap ini terdapat langkah seperti salam, berdoa, mengisi presensi, menyapa peserta didik, menyampaikan tujuan khusus yang sebelumnya telah Ibu lakukan di awal tadi. Pada tahap ini juga Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan serta menanyakan kesiapan dari peserta didik. Yang kedua yaitu tahap inti, di mana tahap ini Ibu akan menjelaskan materi yang sebelumnya Ibu telah siapkan melalui tayangan slide PowerPoint, dan Ibu juga akan men-share screen video dari Fitch Gen ID mengenai cara menjadi diri sendiri, gak minder, dan percaya diri, yang bisa adik-adik sekalian lihat di layar share screen, laptop, maupun HP adik-adik sekalian. Harapannya ketika Ibu menjelaskan materi dan menayangkan video, adik-adik sekalian bisa memperhatikan dan menyimaknya dengan seksama. Yang ketiga yaitu tahap pengakhiran, di mana pada tahap ini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari bimbingan kita pada hari ini dan menyampaikan tindak lanjut untuk kegiatan bimbingan klasikal berikutnya, serta melakukan evaluasi. Baiklah adik-adik sekalian, topik yang akan kita bahas pada hari ini ialah mengenai meningkatkan rasa kepercayaan diri. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi, apakah adik-adik sekalian sudah siap mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini? Ya, baik. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu materinya. Ya, apakah sudah dapat terlihat? Ya, baik. Terima kasih. Di sini kita akan membahas mengenai materi kepercayaan diri, di mana di sini Ibu mencantumkan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kepercayaan diri, yang kedua aspek-aspek kepercayaan diri, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, dan yang terakhir itu ada cara meningkatkan rasa kepercayaan diri. Next.
Ya, baik. Di sini ada beberapa tokoh yang memberikan penjelasan mengenai apa sih pengertian dari kepercayaan diri. Di antaranya di sini ada menurut Lautzer 2015 dalam kehidupan manusia, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadian tersebut yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang, sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira dan optimis, cukup toleran, serta bertanggung jawab. Di sini juga ada menurut Verge dalam Rahayu 2013 mengemukakan bahwa kepercayaan diri berasal dari tindakan, kegiatan, dan usaha untuk bertindak, bukannya untuk menghindari keadaan yang bersifat pasif. Pernyataan tersebut kemudian juga diperkuat oleh hakim dalam Rahayu 2013 yang menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan membuat kemampuan untuk mencapai berbagai tujuan hidup. Di sini juga ada menurut Dan David dalam Husnan 2015 mengungkapkan bahwa individu yang percaya diri memiliki karakteristik kepercayaan diri lahir maupun kepercayaan diri batin. Jadi dari pengertian tokoh di atas itu dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Next. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek kepercayaan diri, di mana menurut Lautzer dalam Sungkar dan Partini 2015, aspek orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif, diantaranya itu ada aspek yang pertama itu ada keyakinan akan kemampuan diri sendiri, di mana dengan adanya keyakinan akan kemampuan diri ini merupakan sikap positif seseorang tentang dirinya, bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Tentu ya, ketika kita memiliki keyakinan akan kemampuan diri kita sendiri, maka itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu optimis, di mana sikap optimis ini merupakan sikap yang positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapan, dan kemampuan. Ketika kita memiliki sikap optimis ini, maka kita akan cenderung mudah untuk percaya diri mengenai apa kemampuan dari diri kita. Yang ketiga yaitu objektif, di mana sikap objektif ini orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat yaitu bertanggung jawab, di mana sikap bertanggung jawab ini yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Contohnya ketika kita diamanahkan di dalam suatu peran gitu ya, dan kita menerimanya, maka kita harus bertanggung jawab atas amanah yang telah kita ambil. Dengan begitu, maka kita akan mudah untuk percaya diri karena kita sudah memiliki rasa ingin bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Dan selanjutnya itu aspek kepercayaan diri, ada rasional dan realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima akal dan sesuai dengan kenyataan. Ya, tentu saja ya, ketika hal itu rasional dan realistis dari kemampuan kita, maka kita akan cenderung mudah untuk percaya diri akan kemampuan kita. Next.
Ya, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepercayaan diri itu sendiri. Di mana di sini ada dua faktor, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor internal, di mana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita. Apa saja sih yang termaksud dari faktor internal? Di sini ada konsep diri, di mana konsep diri ini terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang pastinya diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar. Ketika kita mempunyai konsep diri yang baik, maka kita akan cenderung memiliki kesanggupan untuk mengaktualisasikan diri secara optimal. Dengan demikian, akan menumbuhkan dorongan untuk berprestasi yang tinggi pada diri individu dan mempunyai pengaruh besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan dan akan menampilkan kepercayaan diri yang baik juga. Yang kedua di sini ada harga diri, di mana menurut Meadow dalam Sungkar dan Partini 2015, harga diri merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Orang yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain, sebagaimana dirinya juga menerima kemampuan yang ia miliki. Terus di sini juga ada kondisi fisik, di mana tentu saja ya, kondisi fisik ini sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Di mana di sini menurut Anthony dalam Sungkar dan Partini 2015 mengatakan penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. Pentingnya berpenampilan untuk meningkatkan kepercayaan diri dikarenakan penampilan lebih baik menjadi lebih menarik dan tidak canggung. Makanya ketika kita akan bertemu dengan orang lain, sebisa mungkin kita berpenampilan yang baik. Setidaknya kita berpenampilan yang rapi dan sopan. Yang selanjutnya itu ada pengalaman hidup, di mana menurut Tavitas, dalam Sungkar dan Partini 2015, kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Belajar dari pengalaman masa lalu berarti mengakhiri kesalahan-kesalahan, memutuskan segala kemampuan dan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Di sini maksudnya ketika kita di masa lalu itu membuat kesalahan, maka kita dapat memperbaiki hal tersebut agar kita mudah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Dan yang kedua di sini ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berarti kebalikan dari faktor internal yang telah Ibu jelaskan tadi. Di sini faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar diri individu, di mana faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama, pendidikan, di mana pendidikan ini sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Di mana di sini menurut Anthony dalam Sungkar dan Partini 2015 mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Namun sebaliknya, ketika individu yang berpendidikan lebih tinggi, maka dia akan cenderung menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada individu lain. Sehingga individu tersebut akan mampu memenuhi keperluan hidup dengan rasa percaya diri yang tinggi dan kekuatannya dengan memperhatikan situasi dan sudut kenyataan dari hidupnya sendiri. Yang kedua yaitu pekerjaan, di mana di sini menurut Roger dalam Sungkar dan Partini 2015 mengemukakan bahwa bekerja
dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian, serta rasa percaya diri, di mana rasa percaya diri ini dapat muncul dengan melakukan pekerjaan selain materi yang diperoleh. Kepuasan dan rasa bangga tentunya itu sangat mempengaruhi untuk mengembangkan kemampuan diri kita ketika kita bekerja. Dan yang terakhir, itu ada lingkungan dan pengalaman hidup, di mana lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik akan memberikan rasa kenyamanan dan percaya diri yang tinggi terhadap individu tersebut. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat. Semakin bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka seseorang tersebut akan semakin lancar dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika berada di lingkungan masyarakat. Next. Ya, di sini juga Ibu mencantumkan mengenai cara meningkatkan rasa kepercayaan diri, di mana yang pertama itu ada mempercayai akan kemampuan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu yaitu kita harus mempercayai kemampuan kita sendiri. Ketika kita sudah mempercayai kemampuan kita, maka kemungkinan besar akan membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri kita sendiri. Karena itu sangat penting gitu ya. Kalau bukan kita mempercayai kemampuan kita sendiri, maka itu akan sulit untuk kita merasa percaya diri terhadap kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu selalu mencoba hal yang baru, di mana sebisa mungkin untuk mencoba hal yang baru setiap harinya. Dengan mencoba hal yang baru, tentunya kita pasti akan merasa tidak ragu lagi untuk melakukannya di kemudian hari. Ketika kita sering tidak percaya diri akan hal tersebut karena kita belum pernah mencobanya, dengan selalu mencoba hal yang baru ini, maka akan mempermudah kita untuk selalu meningkatkan rasa kepercayaan diri kita terhadap hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Yang ketiga yaitu lebih banyak berbicara dengan guru, di mana sebagian besar siswa sering sekali tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, apalagi ketika di depan guru gitu ya. Nah, agar bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan hal apapun, mungkin adik-adik sekalian bisa berkomunikasi dengan guru. Jangan takut, meski mereka itu tampak dewasa gitu ya, karena hal tersebut akan melatih adik-adik sekalian untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian dan meningkatkan komunikasi, baik itu sesama teman maupun komunikasi dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian. Yang keempat yaitu belajar berbicara di rumah, di mana hal ini bisa dilakukan dengan misalnya dengan berbicara di cermin terlebih dahulu. Pasti tuh kalian punya cermin kan di rumah. Jadi kalian bisa melatih hal tersebut dengan berbicara di cermin terlebih dahulu. Terus itu nanti bisa diterapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya pasti kalian sering ngumpul gitu ya dengan keluarga. Maka di situ merupakan kesempatan yang sangat baik. Adik-adik sekalian bisa melatih komunikasi tersebut di lingkungan keluarga yang ada di rumah. Agar adik-adik sekalian sudah mulai terbiasa dan tidak merasa grogi kalau harus berhadapan dengan banyak orang. Terus yang terakhir itu tidak takut salah. Pasti
cara yang terakhir ini sangat sering kita jumpai ya, yang membuat kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, khususnya saat berada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pasti kita sering berpikir, kalau saya begini pasti nanti salah, pasti nanti saya dikomentari oleh teman-teman saya. Nah, di sini adik-adik sekalian tidak boleh khawatir dan terlalu berpikir mengenai hal tersebut, karena kemungkinan besar karena adik-adik selalu memikirkan hal tersebut, maka adik-adik sekalian tidak akan melakukan apapun. Melakukan kesalahan itu sebenarnya wajar dan bisa diperbaiki, asalkan adik-adik sekalian mau mencobanya dan tidak berputus asa. Mungkin itu saja materi dari Ibu, tapi sebelumnya di sini Ibu akan share video juga mengenai kepercayaan diri yang Ibu ambil dari page Gen ID. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah dapat terlihat? Ya, baik. Mungkin di sini adik-adik bisa menyimak video ini. Bentar ya, Ibu mulai dulu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi.
karena setiap orang unik dan nggak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Baik, itulah tadi penyampaian materi dan video dari Ibu. Apakah adik-adik sekalian di sini ada yang mengalami hal yang sama dengan apa yang telah Ibu jelaskan ataupun dari video tersebut? Ya, baik. Mungkin dari materi dan video tersebut, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat atau sekedar sharing gitu ya mengenai kepercayaan dirinya? Ya, baik. Terima kasih ya. Di sini Ibu akan share link LKPD di chat room Zoom. Silakan adik-adik sekalian untuk mengisi link tersebut. Ya, baik. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi dan diskusi kita pada siang hari ini, di mana kita tadi membahas mengenai kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Terus tadi Ibu juga menjelaskan mengenai aspek-aspek kepercayaan diri, di mana aspek tersebut ada keyakinan akan kemampuan diri, terus ada optimis, objektif, bertanggung jawab, dan rasional dan serta realistis. Terus Ibu juga tadi membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, di mana di dalamnya ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini, faktor yang berasal dari dalam diri kita, di mana ada konsep diri, harga diri, kondisi fisik, serta pengalaman hidup. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini faktor yang berasal dari luar diri kita, yaitu ada pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan dan pengalaman hidup. Ibu juga tadi ada menjelaskan mengenai cara meningkatkan rasa kepercayaan diri, di mana yaitu ada mempercayai kemampuan, selalu mencoba hal yang baru, lebih banyak berbicara dengan guru, belajar berbicara di rumah, serta tidak takut salah. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Untuk kegiatan bimbingan klasikal berikutnya, kita akan membahas mengenai meningkatkan rasa toleransi antar sesama. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu juga akan share evaluasi hasil yang adik-adik sekalian bisa isi sebagai bahan pertimbangan untuk Ibu untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal berikutnya. Ibu sudah share di chat room Zoom ya. Silakan adik-adik sekalian mengisinya. Baik, karena sudah masuk di sesi penutup, sebelum mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih telah menyempatkan hadir di layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, terus itu tetap semangat. Mungkin itu saja
dari Ibu akhiri. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.